Janji Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY turun gunung untuk membantu tim pemenangan pasangan calon presiden atau Capres Prabowo Subianto dan calon wakil presiden atau Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Bukan hanya layak kita cibir, namun juga patut dikasihani. Mestinya Presiden RI ke-6 itu berada di posisi yang lebih terhormat dibanding koar-koar di lapangan menyokong kebocoran demokrasi. Sebab kita yakin, andai proses kontestasi pemilihan presiden 2024 sesuai skenarionya, SBY pasti menolak ikut-ikutan memberikan legitimasi pada produk hukum yang cacat moral dan etika. Seperti kita ketahui, Partai Demokrat memberikan dukungan kepada Prabowo setelah secara emosional membatalkan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY dan kader-kadernya menuding Anies berkhianat karena memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Meski dipoles sejumlah alasan retoris dan moralis, publik dengan mudah menghubungkan keputusan emosional Demokrat dengan langkah-langkah politik SBY yang menginginkan Anies memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun SBY pastinya tidak menduga jika keputusannya kini menjadi bumerang. Demokrat yang selama hampir 10 tahun bersikap oposan terhadap pemerintahan Joko Widodo, mendadak harus memutar haluan hingga 180 derajat ketika Prabowo menggandeng Gibran. Lebih tragis lagi, dukungan yang diberikan kepada Prabowo Gibran gratis segratis-gratisnya secara politik. Efek ekor jas atau kotail efek yang biasanya didapat dari pendukung capres-cawapres yang diusung tidak akan diperoleh Demokrat. Pendukung Prabowo tetap akan memilih Partai Gerindra. Sedang relawan Jokowi sudah punya saluran aspirasi politik sendiri yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dinakodahi oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Sebersit asa Jokowi akan mengangkat AHY sebagai menteri sebagai timbal balik dukungan, layu sebelum berkembang. Posisi Demokrat dalam tim pemenangan Prabowo Gibran pun tidak lebih sebagai pelengkap. Partai Demokrat yang sempat dianggap memiliki kans masuk 3 besar dalam kontestasi pemilu 2024 telah kehilangan momentum sekaligus posisi tawar atau bargaining position. Dan itu tidak lucu sama sekali mengingat SBY bukan politisi kaleng-kaleng dan bukan juga dalam tanda petik jenderal cengeng. Reputasi dan prestasi SBY sudah diakui dunia. Oleh karenanya kita merasa kasihan ketika di masa kampanye nanti, SBY bergantian toa dengan jurkam kampung untuk mempromosikan cawapres dalam tanda petik karbitan, yang sama sekali tidak memberi keuntungan elektoral bagi partai dan kader-kader Demokrat yang sedang berjuang menjadi calon anggota legislatif. Dengan kondisi demikian, mengapa SBY masih memaksakan diri untuk turun gunung? Alasan utamanya tentu untuk menutupi blunder ketika mencabut dukungan kepada Anies. SBY tidak mau dicap plin-plan jika kembali mendukung Anies. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan partai peraih suara pada pemilu sebelumnya mengusung pasangan capres-cawapres. Ada sanksi berupa larangan ikut pemilu berikutnya manakala tidak melaksanakan ketentuan pasal 235 ayat 5. Ketiga, SBY berharap Prabowo Gibran menang sehingga Partai Demokrat punya peluang untuk mendapatkan kursi di kabinet. Jika pasangan yang diusung memenangi Pilpres, minimal SBY tidak kehilangan muka, sekalipun perolehan suara Partai Demokrat jeblok. Peta politik saat ini memang sangat berbeda dengan konstelasi setahun terakhir. Dalam hitungan minggu, posisi semua partai berubah secara dramatis akibat manuver Jokowi. Bidak yang dimainkan Jokowi tidak mudah ditebak, karena tidak ada lagi norma hukum yang dijadikan batas permainan. Meski bukan pertama kalinya di mana Jokowi mengubah aturan yang menghalangi keinginannya, semisal mengubah Undang-Undang Agraria demi lancarnya pengadaan lahan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Mengubah aturan siapa saja yang boleh dan tidak boleh menduduki jabatan komisaris BUMN, dan lain-lain. Namun keputusannya merestui Gibran maju sebagai cawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yang sangat kontroversial, tetap sulit diterima nalar sehat. Terlebih kemudian putusan MK terhadap gugatan nomor 90-PUU-Datar 21-2023 terkait batas usia capres dan cawapres dinilai oleh Majelis Kehormatan MK cacat moral dan etik. SBY tentu saja paham, pasangan yang diusung partainya dan akan dibela dalam kampanye memiliki kelemahan mendasar dan mencederai semangat reformasi 1998. Oleh karenanya, meminjam istilah yang sering digunakan SBY, kita ikut prihatin dengan langkah politiknya.